Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil presentasi kami mengenai permasalahan diproteksi gugus pelindung dalam sintesis organik. Yang mana kami beranggotakan saya Kelantan dengan NIM 023, Sandi dengan NIM 041, Wapika dengan NIM 047, dan Julia Nurahma dengan NIM 048, Denora dengan NIM 060, Nadia dengan NIM 073, dan Tika Putri dengan NIM 086. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan saya, yang mana mengapa diperlukannya asam untuk mendeproteksi gugus pelindung MOM atau metoximetil ether. Terus bagaimana jika penggunaan asam itu digantikan dengan basa? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari teman. Ya, disilakan Nadia. Nah, hal ini menurut saya dari literatur yang saya baca itu hal ini dikarenakan karena asam dapat mendonorkan hidrogen yang akan terikat dengan amino metoximetil sehingga nantinya akan terbentuk kembali ether MOM reaksi terhadap asam dan kurang reaktif terhadap basa sehingga kecenderungan MOM untuk bereaksi dengan asam lebih kuat dibandingkan dengan basa sehingga dapat dideproteksi dengan asam. Baiklah, terima kasih Nadia atas jawabannya. Namun di sini Nadia belum menjelaskan kenapa basa itu masih tidak dapat digunakan. Nah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Baiklah, saya Denora akan mencoba menambahkan jawaban. 1. Penambahan asam mempanasi pada MOM yang terikat ke aktil sehingga akan menjadi lebih baik dan akhirnya dapat dilepas. Lepasnya MOM meninggalkan alkil yang bermuatan positif. Karbokation yang terbentuk kemudian mengikat molekul air sehingga membentuk suatu spesies oxonium. Satu proton dari oxonium ditarik oleh anion dari asam dan akhirnya terbentuk kembali gugus OH. Yang kedua, tidak karena pada pH netral gugus MOM ether relatif tidak terprotonasi dan tetap menjadi gugus pergi yang buruk. Nah, yang ketiga, MOM reaktif terhadap asam dan kurang reaktif terhadap basa sehingga kecenderungan MOM bereaksi dengan asam lebih baik karena hidrogen akan terikat dengan anion metoximetil dan sifat dari reaksi yang digunakan untuk dapat melepaskan gugus MOM adalah bersifat asam kuat, seperti HCl yang biasa digunakan dalam mekanisme, sehingga dapat mendeteksi. Sedangkan jika diganti dengan basa, maka tidak terjadi reaksi, karena MOM tahan terhadap basa, sehingga kecenderungan untuk bereaksi dengan basa itu lemah. Baik, itu adalah tambahan dari saya untuk jawab dari permasalahan dari kalian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Denora atas tambahannya. Jadi dapat saya simpulkan dari jawaban saudari Nadia dan Denora bahwa mengapa perlunya asam untuk mendeproteksi gugus pelindung MOM atau metil ether itu dikarenakan asam dapat mendonorkan hidrogen yang akan terikat dengan anion metoximetil sehingga nantinya akan terbentuk kembali metoximetil ether. Yang mana MOM itu reaktif terhadap asam dan kurang reaktif terhadap basa, sehingga kecenderungan MOM untuk bereaksi dengan asam lebih baik karena hidrogen akan terikat dengan anion metoximetil ether dan sifat dari reaksi yang digunakan pun itu dapat melepas gugus MOM yang bersifat asam kuat seperti HCl yang biasa digunakan dalam mekanisme sehingga dapat mendeteksi. Sedangkan jika asam itu diganti dengan basa, maka kemungkinan itu tidak terjadi reaksi karena MOM tahan terhadap basa, sehingga kecenderungan untuk bereaksi dengan basa itu lemah. Baiklah, itu dari kesimpulan permasalahan saya. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Di sini ada permasalahan dari Sandi. Kepada Sandi dipersilakan.
Baiklah, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Sandi dengan NIM 041. Di sini permasalahan saya adalah gugus pelindung FMOC secara umum terdapat dalam sintesis peptida fase padat, di mana FMOC tahan untuk kondisi asam dan mudah dideteksi oleh sel lemah, khususnya amina sekunder, dan juga deproteksinya terjadi melalui abstraksi basa dikatalisasi dan beta proton dari gugus pelindung dengan eliminasi yang mengarah ke pembentukan dibenzofulveni. Bagaimanakah proses pemecahannya, serta berikan contohnya. Kepada teman-teman sekalian yang ingin menjawab, dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudara Sandi. Menurut saya, kondisi pemecahannya yakni gugus pelindung uretan di atas, yang mana biasanya disebut strategi pelindung ortogonal untuk dikembangkan. Pada akhirnya memungkinkan selektif deproteksi yang akan dilakukan berbeda dalam molekul yang sama. Baik, itu adalah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada saudara Sandi. Baiklah, terima kasih kepada saudari Denora. Namun di sini dari soal saya itu, saya menyatakan bahwa bagaimanakah proses pemecahannya yang mana disertakan dengan contohnya. Kepada teman-teman sekalian yang ingin menambahkan jawabannya dari saudari Denora, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari permasalahan Sandi. Nah, di sini kondisi pemecahan itu berbeda untuk gugus pelindung uretan, dan di atas biasanya disebut dengan strategi perlindungan ortogonal untuk dikembangkan. Nah, pada akhirnya memungkinkan selektif deproteksi yang akan dilakukan pada amina berbeda dalam molekul yang sama. Contohnya pada sintesis peptida. Gugus NBOC ini bisa dibelah secara selektif menggunakan TMSOTF diikuti menggunakan air. Bagaimana kepada saudara Sandi? Baiklah, terima kasih kepada Wafika dengan Denora telah menjawab permasalahan saya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya pada kondisi pemecahan di mana gugus pelindungannya itu seperti uretan, di atasnya biasanya disebut strategi pelindungan ortogonal. Yang akan dilakukan pada amina berbeda juga dalam molekul yang sama. Dan dapat dicontohkan dari jawaban Wafik bahwasannya sintesis peptida gugus NBOC bisa dibelah secara selektif juga menggunakan TMSOTF diikuti menggunakan air. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan ke permasalahan yang 3, yaitu dari Wafika Alpia. Dipersilakan. Baiklah, di sini permasalahan saya yaitu pada tahap pertama adalah reaksi penambahan gugus pelindung yaitu proteksi terhadap gugus keton dengan menggunakan pelarut TSOH dan benzen. Nah, di sini permasalahan saya, apa fungsi pelarut benzen dalam reaksi penambahan gugus pelindung terhadap gugus keton? Baiklah, di sini adakah teman-teman yang ingin menjawab permasalahan dari saya? Baiklah, Wafik, saya Kelantan NIM 023. Di sini akan mencoba menjawab permasalahannya Anda, yang mana pelarut benzen ini memiliki fungsi untuk mendeaktivasi maksudnya gugus karbonil pada ester atau alkil alkanoat. Begitu. Bagaimana saudara Wafik? Terima kasih atas jawaban Kelantan. Di sini saya kurang setuju dengan jawabannya karena menurut saya kurang jelas atas jawaban dari Kelantan. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan dari permasalahan saya? Baiklah, terima kasih. Perkenalkan nama saya Sandi 041. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari saudari Wafik, di mana pada reaksi penambahan gugus pelindung tersebut atau disebut dengan proteksi terhadap gugus keton dengan menggunakan reagen etanadiol OHCH 2CH2OH dan menggunakan OH petoluene-sulfonic acid monohidrat dan benzen yang berfungsi untuk mendeaktivasi gugus karbonil CO pada ester alkil alkanoat, sehingga dari gugus melindungi gugus karbonil pada ester tapi melindungi gugus keton.
Bagaimana Saudara Rafiq? Terima kasih kepada jawaban Sandi dan Kelantan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pada reaksi penambahan gugus pelindung terhadap gugus keton ini dengan menggunakan reagen etanadiol dan etanadiol dan TSOH, dan pelarut benzin ini berfungsi untuk mendeaktivasi gugus karbonil, yaitu ikatan C rangkap 2O pada ester, yaitu alkil alkanoat, sehingga gugus pelindung tidak melindungi gugus karbonil pada ester, tetapi melindungi gugus keton. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada Kelantan. Baiklah, kita lanjutkan ke permasalahan yang keempat dari Saudari Julia. Tolong, oke. Silakan kepada Julia. Baiklah, di sini selanjutnya adalah permasalahan dari saya. Di dalam blok saya terdapat reaksi gugus alkohol yang direaksikan dengan terbutil dimetil silil klorida dan imidazol, di mana pada reaksi tersebut untuk mendeproteksi gugus alkohol digunakan asam fluorida. Nah, bagaimana yang terjadi apabila suatu gugus alkohol dideproteksi menggunakan asam lainnya? Nah, bagi teman-teman yang ingin membantu menjawab permasalahan dari saya, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab permasalahan dari Zulia. Nah, alkohol ini adalah istilah umum yang untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus karboksil, yaitu OH, yang terikat pada atom karbon yang sendirinya terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lainnya. Di mana untuk mendeproteksi gugus alkohol ada beberapa asam yang digunakan, contohnya seperti asam amonium fluorida, asam fluorida, piridin HF, TBAF, dan asam iodida. Bagaimana kepada Saudari Zulia? Baiklah, di sini saya kurang setuju dengan jawaban dari Saudari Wafika, karena Saudari Wafika belum menjelaskan bagaimana contohnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, Zulia, di sini saya ingin menambahkan jawaban dari Saudari Wafika. Nah, di sini saya akan memberikan contoh suatu gugus alkohol menggunakan proteksi eter untuk memodifikasi alkil pada alkohol dan deproteksi asam iodida untuk menghilangkan gugus pelindungnya. Jadi kita ingin memodifikasi alkil dari alkohol menjadi R2. Nah, di sini bukan berarti R2 memiliki dua alkil yang berbeda, tetapi alkil yang dimodifikasi yang berbeda dengan alkil yang pertama atau R1. Nah, untuk mengubah RI tentu tidak bisa begitu saja karena ada gugus hidroksil di sini yang harus kita lindungi dahulu. Kita harus melindungi karena di situ ada atom O, di mana atom O ini reaktif. Jadi caranya adalah melindungi hidroksil tersebut dengan menggunakan eter. Di sini ada regen basa dan metil halida. Kemudian suatu metil akan masuk pada hidroksil, kemudian membentuk eter. Dengan demikian, atom O itu tidak reaktif terhadap regen saat melakukan modifikasi. Kemudian setelah memodifikasi R1 menjadi R2, akhirnya tahap akhir kita harus mengeluarkan gugus pelindung dengan reflux dan asam iodida sehingga akan didapatkan kembali terjadi suatu hidroksil. Bagaimana Saudari Zulia? Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari teman-teman semua. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa bagaimana yang terjadi apabila suatu gugus alkohol dideproteksi dengan asam lainnya itu di mana untuk mendeproteksi gugus alkohol ada beberapa asam yang digunakan. Contohnya seperti asam amonium fluorida, asam fluorida, dan pirimidin, asam fluorida, TBAF, dan asam iodida. Nah, contohnya di sini suatu gugus alkohol menggunakan proteksi eter untuk memodifikasi alkil pada alkohol dan deproteksi asam iodida untuk menghilangkan gugus pelindungnya. Baiklah, terima kasih. Baiklah, itu dari permasalahan. Kita lanjut ke permasalahan yang kelima dari Saudari Denora.
Kepada Denora dipersilakan. Baiklah, lanjut pada permasalahan saya, yaitu kenapa pada saat deproteksi pada gugus amina yang dilindungi oleh BOC dilakukan dalam suasana asam. Baiklah, apakah ada teman-teman yang bisa membantu menjawab permasalahan saya? Baiklah, di sini saya ingin menjawab permasalahan dari saudari Denora, yang mana menurut saya dan literatur yang saya baca, terbutil dikarbonat adalah sejenis reagen kimia yang digunakan luas dalam sintesis organik. Karbonat eter ini bereaksi dengan amina dan menghasilkan enter-butoksykarbonil TBOC. Turunan TBOC ini tidak berperilaku seperti amina lainnya, sehingga mengizinkan transformasi lebih lama mempengaruhi gugus amina senyawa yang direaksikan. Gugus TBOC ini kemudian dapat dilepas menggunakan asam, oleh karena itu TBOC sering digunakan sebagai gugus pelindung, utamanya dalam sintesis peptida fase padat. Gugus ini tidak bereaksi dan kebanyakan basa dan nukleofil. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudara Sandi, tapi menurut saya jawaban Sandi belum menjawab permasalahan saya. Baiklah, apakah teman-teman ada yang bisa menambahkan asam apa saja yang dapat digunakan? Baiklah Denora, saya Kelantan di sini akan mencoba menambahkan jawaban dari Sandi mengenai permasalahan Anda yang mana kenapa pada saat deproteksi pada gugus amina yang dilindungi oleh BOC dilakukan dalam suasana asam. Nah, hal ini dikarenakan senyawa amino yang terproteksi tersebut dalam kondisi yang berbeda sehingga membutuhkan katalis yang berbeda juga agar terjadi deteksi. Hal tersebutlah yang bisa kita jadikan bahwa di sana kita lihat, maaf, di mana di situ yang mana yang mana salah aku. Baiklah, saya di sini akan menambahkan jawaban dari Sandi yang mana pelepasan TBOC dari asam amino dapat dilakukan menggunakan asam kuat seperti asam trifluoroasetat tanpa pelarut ataupun dengan pelarut diklorometana. Selain itu juga pelepasan ini dapat dilakukan menggunakan asam klorida adalah etanol. Oleh karena itu, pelepasan gugus TBOC ini dilakukan pada suasana asam. Bagaimana tanggapannya Saudari Denora? Baiklah, terima kasih atas tambahan dari Saudara Kelantan dan jawaban dari Saudara Sandi, sehingga dapat saya simpulkan bahwa etil dikarbonat adalah suatu jenis reagen kimia yang digunakan luas dalam sintesis organik. Karbonat eter ini bereaksi dengan amina dan menghasilkan enter-butoksykarbonil atau TBOC. Turunan TBOC ini tidak berperilaku seperti amina lainnya, sehingga mengizinkan transformasi reaksi lebih lanjut yang di TBOC ini kemudian dapat dilepaskan menggunakan asam. Nah, asam amino dan asam yang dapat digunakan yaitu asam kuat seperti asam trifluoroasetat tanpa pelarut ataupun dengan pelarut diklorometana. Baiklah, itu adalah kesimpulan dari saya lanjutkan pada Saudara. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan yang ke-6, yaitu dari Saudari Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, permasalahan selanjutnya ini permasalahan dari saya sendiri, Nadia Gotrunawiri dengan nomor 73. Di sini permasalahannya yaitu apa yang menyebabkan senyawa amino yang terproteksi menggunakan list yang berbeda senyawa amino tersebut terdeproteksi. Baik kawan-kawan yang bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan ini, silakan. Baiklah, Saudari Nadia, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Nadia. Nah, asam amino yang terproteksi menggunakan katalis yang berbeda agar senyawa amino tersebut terdeproteksi karena senyawa amino yang terdeproteksi tersebut juga dalam kondisi yang berbeda sehingga membutuhkan katalis berbeda agar terjadi deproteksi yang menyebabkan masing-masing asam amino terproteksi melepas gugus pelindungnya. Bagaimana Saudari Nadia?
Baiklah, terima kasih atas jawaban yang Vika berikan. Saya di sini merasa jawaban dari Vika tersebut yang melengkapi dari apa yang saya pertanyakan. Tersebut. Baiklah, saya Zulia ingin membantu menambahkan. Jadi alasannya itu karena senyawa amino yang terproteksi tersebut juga dalam sehingga membutuhkan katalis berbeda agar terjadi deproteksi. Nah, hal tersebut bisa kita lihat pada tabel yang ada di blog Nadia sendiri. Di sana kita bisa lihat bahwa senyawa amino terproteksi bisa dideproteksi dengan katalis yang beragam. Nah, hal tersebut tergantung pada senyawa amino terproteksi itu sendiri. Hal tersebut karena katalis yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendeproteksi senyawa. Terima kasih. Saya kembalikan Baiklah, lagi terima kasih atas jawaban yang telah teman-teman berikan. Dari permasalahan saya simpulkan bahwa karena senyawa amino tersebut proteksinya berbeda, maka dia membutuhkan katalis untuk mendeteksinya berbeda. Nah, itu sendiri bisa dilihat pada tabelnya. Karena katalis itu juga memiliki kemampuan tersendiri, kemampuan yang berbeda dalam deteksi senyawa yang akan dideproteksinya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nadia. Kita lanjut ke permasalahan yang terakhir, yaitu dari Saudari Vika. Pada Vika dipersilakan. Baiklah, di sini yaitu permasalahan saya. Nah, permasalahan saya di sini yaitu mengapa jika sudah dilakukan proteksi, maka harus dilakukan lagi deproteksi. Apabila tidak dilakukan, apakah akan mempengaruhi hasil yang diharapkan? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menjawab permasalahan saya ini? Dipersilahkan. Saya Zulia Nurrahma ingin mencoba menjawab. Silakan. Alasannya itu karena deproteksi ini kita ketahui sendiri bahwa merupakan suatu keadaan di mana adanya penghilangan atau reduksi suatu gugus pelindung sehingga berubah menjadi suatu gugus fungsi awal. Baiklah, terima kasih Saudari Zulia atas jawabannya. Nah, di sini tetapi di sini Saudari Zulia tidak mengatakan apakah berpengaruh atau tidak ke hasil reaksi yang diharapkan. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan, memperjelas lagi jawabannya? Dipersilahkan. Baiklah, saya Nadia Kotrun Nada Tohiri ingin mencoba melengkapi jawaban dari Zulia. Di mana deproteksi atau penghilangan gugus pelindung di dalam sintesis organik terdapat suatu istilah yaitu kita tahu sebagai deproteksi. Nah, deproteksi itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana adanya penghilangan reduksi suatu gugus pelindung sehingga berubah menjadi suatu gugus fungsi awal. Dan juga karena deproteksi ini berperan penting di mana perannya mereduksi gugus pelindung menjadi gugus fungsi awal yang dilindungi. Jadi itulah mengapa deproteksi ini perlu dilakukan, dan jika tidak dilakukan otomatis akan mempengaruhi hasil reaksi yang diharapkan. Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nadia dan Saudari Zulia. Di sini saya akan menyimpulkan permasalahan saya, jawaban dari permasalahan saya yaitu di mana deproteksi atau penghilangan gugus pelindung di dalam sintesis senyawa organik ini terdapat suatu istilah deproteksi. Nah, deproteksi ini merupakan suatu keadaan di mana adanya penghilangan atau reduksi suatu gugus pelindung sehingga berubah menjadi suatu gugus fungsi awal. Nah, juga karena ini berperan penting di mana perannya itu mereduksi gugus pelindung menjadi gugus fungsi awal yang dilindungi. Jadi itulah kenapa deproteksi ini memang perlu dilakukan dan juga jika tidak dilakukan ini otomatis dia akan mempengaruhi hasil reaksi yang kita harapkan.
lakukan. Terima kasih. Baiklah, itu sekian dari diskusi kelompok 4 mengenai deproteksi gugus pelindung pada senyawa organik. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.